Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat ya, kalau kalian keluar rumah, kalian memakai masker, ya. Nah, apakah kalian masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ingat, Bu. Iya betul, pintar ya. Minggu lalu firman Tuhannya berjudul Tuhan menyiapkan. Nah, sekarang apa firman Tuhan hari ini? Ya, baiklah. Kalian sekarang duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Mari anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberikan kami sehat sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya supaya kami dapat belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kalian duduk yang manis dengan bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Kalian sehat semua, Ibu harapkan dalam sukacita, dalam lindungan Tuhan. Hari ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Aku Siap Dilatih. Diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ke 13. Nah, apa tujuannya? Siap dipilih untuk apa? Anak-anak, kalian harus siap dipilih oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil, siap bersedia dilatih ya, dan siap dilatih untuk memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Tentu saja di dunia ini banyak sekali orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan cerita Ibu minta tolong kepada Ibu Yamon untuk membacakan firman Tuhan sebagai dasar cerita firman Tuhan pada hari ini. Silakan Ibu Yamon. Baik anak-anak, sekarang kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita mau bacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dengan judul perikopnya, panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita.
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan ya anak-anak ya. Kita masih mendengarkan cerita tentang bagaimana Rasul Paulus sebagai bapak rohani dari Timotius mengajarkan supaya tetap kuat, supaya Timotius tetap tegar. Dalam hal apa? Nah, dalam hal misalnya kalau seorang atlet, kalian ingin menjadi atlet, olahragawan, tentu kalian pasti belajar yang giat supaya badan tetap kuat, sehingga kalau kamu menjadi atlet pelari akan bisa menyelesaikan finish dan akan menjadi juara. Kalau seorang prajurit pun juga harus berlatih secara fisik supaya fisiknya kuat. Dan bukan itu saja anak-anak, mental juga kita harus gembleng, harus dilatih supaya tidak kecil hati, supaya tetap berani, pantang mundur, tetap maju untuk melawan musuh-musuh ketika prajurit itu diserang. Musuh-musuh kita itu siapa? Kalau musuh pemberita Injil adalah musuh-musuh yang tidak kelihatan. Ada juga yang kelihatan. Ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tetap tegar. Timotius, kamu harus kuat dalam menderita. Wah, sepertinya berat ya. Menderita dalam hal apa? Rupanya anak-anak, ketika Rasul Paulus mempunyai pengalaman dalam memberitakan Injil, itu tidak mudah, itu sangat berat. Bahkan banyak yang memusuhi, banyak yang tidak suka. Nah, di situ Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius memberitakan Injil seperti Rasul Paulus dan Timotius. Jadi tidak usah takut. Kalau kamu mau sekolah minggu ketemu teman diajak misalnya, tiap minggu gereja, minggu mah di rumah saja, nggak usah malu. Tetaplah kamu pergi ke gereja, rajin-rajinlah kamu ke gereja. Dan ibu senang ya, seperti Barley, seperti Moses, seperti siapa yang lainnya, Evander dan lain sebagainya. Ada anak-anaknya lain, teman-temanmu semuanya, rajin-rajinlah kalian pergi ke sekolah minggu agar senantiasa Tuhan memberkati kalian. Nah, ibu mau tanya nih, tadi dalam cerita tadi, siapa sih bapak rohani dari Timotius tadi? Bapak rohaninya siapa? Oh, betul. Bapak rohani Timotius adalah Rasul Paulus. Kalau anak-anak, apakah perlu anak-anak memberitakan Injil? Oh, perlu sekali. Caranya bagaimana, Bu Guru? Caranya nggak harus buka Alkitab. Caranya seperti minggu lalu, pelajaran minggu lalu yang sudah Ibu Sebastiana bahas, kamu bisa memuji Tuhan, kamu bisa rajin bersekolah minggu, kamu rajin berdoa, boleh kamu ajak teman tetangga kamu, teman sekolahmu, ya dimanapun itu, kamu boleh ajak pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Itu salah satu kamu bisa mempraktikkan melakukan pemberitaan Injil seperti yang diajarkan oleh tim Rasul Paulus. Nah, anak-anak, jadi kamu tahu ya bahwa itu semua Tuhan menyiapkan, Tuhan memakai kalian, Tuhan tidak tinggal diam ya. Nanti ketika kamu sudah besar nanti, kamu bisa mengajak orang-orang, kamu bisa memberitakan Injil ya. Nah, anak-anak, mari kita akan bersama-sama. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 di bawah ini. Anak-anak silakan. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada bacaan firman Tuhan di dalam minggu ini. Silakan anak-anak. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Demikian cerita Ibu pada hari ini.
semuanya Ibu berharap kalian siap dilatih, kalian bersedia dilatih, kalian juga harus mau siap untuk dapat memberitakan Injil sesuai dengan yang kamu bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Kiranya cerita Ibu sekian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini, hari Minggu. Kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas cerita yang sudah disampaikan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang mau dilatih, yang siap sedia untuk dilatih, untuk mengabarkan cerita Tuhan Yesus kepada orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan, berkati anak-anak-Mu di dalam belajarnya, mengucap syukur untuk mereka yang sudah selesai mengikuti penilaian akhir tahun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Aku mengucap syukur kepada Allahku atas kamu sekalian. Roma 1 ayat 8a. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Ibu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat 8a. Aku mengucap syukur kepada Allahku atas kamu sekalian. Mengucap syukur kepada Allahku atas kamu sekalian. Roma 1 ayat 8a. Halo, pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh. Anak-anak semuanya, video ini, lagu ini adalah bagian akhir dari kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini. Baik, jadilah seperti Timotius yang siap dilatih oleh Bapak Paulus, Bapak rohaninya, menjadi laskar Kristus, berpedangkan firman Tuhan, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik, yang bisa bersaksi, menginjili setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Sampai jumpa pada sekolah minggu yang akan datang. Bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya. Ayo bernyanyi bersama yuk. Tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.